Isu penolakan RUU TNI berkaitan dengan kekhawatiran akan penguatan peran TNI dalam politik dan sipil. Hal ini dianggap dapat mengancam prinsip demokrasi dan independensi peradilan. Seruan massa aksi membawa 7 tuntutan, yakni menolak revisi UU TNI, menolak duit fungsi militer, menarik militer dari jabatan sipil, dan mengembalikan TNI ke Barak, menuntut reformasi institusi TNI, membubarkan komando teritorial, dan mengusut tuntas korupsi dan bisnis militer. Sebelumnya, isi RUU TNI mengubah beberapa pasal yang dinilai kontroversial. Di antaranya, TNI aktif dapat menempati 16 kementerian atau lembaga. Pasal ini mulanya membatasi TNI aktif hanya bisa menjabat di 10 jabatan sipil di lembaga pemerintahan. Namun, pasal tersebut direvisi dengan penambahan lembaga yang bisa diduduki oleh TNI aktif menjadi sebanyak 16 lembaga pemerintahan. Pasal kontroversial berikutnya adalah usia pensiun prajurit TNI yang dibuat semakin lama. Pada pasal 53 draft RUU TNI mengatur pensiun prajurit TNI bervariatif antara usia 55 sampai 62 tahun. Kemudian pembahasan soal kewenangan dan tugas TNI juga bertambah menjadi 17 tugas yang sebelumnya hanya 14 tugas operasi militer selain perang. Salah satu bagian paling krusial dalam revisi UU TNI adalah perluasan peran militer dalam urusan sipil. Misalnya, TNI diberi ruang lebih besar untuk terlibat dalam OMSB atau operasi militer selain perang, serta prajurit aktif boleh menduduki lebih banyak jabatan sipil. Bahkan, usia pensiun prajurit juga diperpanjang. Kebijakan ini berpotensi mengancam prinsip demokrasi karena membuka celah dominasi militer dan dalam kehidupan sipil dan birokrasi. Padahal pada sistem demokrasi yang sehat, urusan sipil seharusnya dijalankan oleh lembaga sipil yang diawasi oleh rakyat, bukan oleh institusi militer. Inilah yang menjadi RUU TNI berpotensi bertentangan dengan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bila militer bisa ikut menentukan arah kebijakan sipil, maka proses musyawarah dan keterwakilan rakyat dalam pengambilan keputusan bisa diabaikan. Demokrasi menjadi lemah dan prinsip checks and balance bisa hilang. Selain itu, dalam RUU TNI yang baru, prajurit aktif diberi peluang untuk menduduki berbagai jabatan sipil yang sebelumnya tidak terbuka bagi mereka. Hal ini memang terlihat seperti perluasan peran, tetapi di sisi lain bisa memperlebar kesenjangan sosial dan akses terhadap kekuasaan. Bayangkan jika jabatan-jabatan penting di lembaga pemerintah atau BUMN didominasi oleh militer, maka masyarakat sipil akan kesulitan bersaing. Ini menciptakan ketimpangan baik secara ekonomi maupun politik. Akibatnya, revisi ini bertentangan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena keadilan bukan hanya soal hukum atau bantuan sosial, tapi juga tentang kesempatan yang adil bagi semua warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan pembangunan. Bila diuntungkan hanya satu kelompok, dalam hal ini militer, maka keadilan sosial menjadi tidak tercapai. Rakyat biasa kehilangan akses, sementara kekuasaan semakin terpusat. Di tengah dinamika kebijakan dan revisi undang-undang, kita sering terjebak melihat Pancasila hanya sebagai serangkaian kalimat yang kita hafal sejak kecil. Tapi sebenarnya Pancasila adalah kompas moral penentu arah ketika kita berhadapan dengan keputusan-keputusan besar yang menyangkut masyarakat. Ketika ruang sipil dan ruang militer mulai berkesinambungan, kita tidak perlu langsung menuduh atau membenarkannya. Yang paling penting adalah bertanya pada nilai-nilai dasar bangsa. Apakah kebijakan ini memberikan ruang bagi semua warga untuk terlibat dalam kehidupan bernegara? Apakah ia menciptakan keadilan yang merata? Atau justru memperbesar jarak antara kelompok bermasyarakat? Inilah saatnya kita melihat Pancasila bukan hanya sebagai dokumen negara, tapi sebagai cerminan untuk menilai praktik kekuasaan. Dan sebagai generasi muda, kita punya peran penting bukan untuk menyudutkan, tapi untuk menghidupkan kembali nilai-nilai dasar bangsa ini melalui pemikiran kritis dan dialog yang sehat. Sebagai penutup, kita perlu menyadari bahwa revisi RUU TNI bukan hanya soal teknis militer, tetapi menyangkut masa depan demokrasi dan keadilan sosial di Indonesia. Ketika militer diberi ruang lebih besar dalam urusan sipil, termaksud menduduki jabatan-jabatan strategis di lembaga negara, maka hal ini bertentangan dengan prinsip musyawarah dan perwakilan rakyat di sila keempat. Dan ketika akses terhadap kekuasaan lebih mudah didapat dan didominasi militer, sementara masyarakat sipil kesulitan bersaing, maka keadilan sosial menjadi timpang dan menyalahi sila kelima. Oleh karena itu, menolak RUU TNI bukan berarti menolak TNI, tetapi menjaga agar demokrasi dan keadilan harus dirasakan oleh semuanya, bukan hanya segelintir kelompok militer. Mari kita pastikan Pancasila itu tidak hanya menjadi simbol, tapi benar-benar hidup dalam praktik bernegara.